Tapi Indah mertua sehat. Indah sehat, alhamdulillah. Mertua juga sehat, komunikasi juga aman sama yang laki. Sebenarnya kalau kita memang mau bahas itu pasti saya akan sedih. Kenapa saya menghindar? Kenapa saya tidak pernah mau klarifikasi apapun? Karena Kita kasih solusi. Ari Kriting. Halo. Waduh, ini kawan lama saya halo ini. saudaraku, kawan lama. Gila, kita dulu siaran bareng nih satu radio ya. Satu radio, cuman beda sesinya aja. Gua pagi, lu sore. Saya sore. Kenapa radio kita tutup ya? Kita mungkin kualitas diri kita. Enggak juga. Merendah dong. Tadi di belakang layar nggak gitu. Gini ya. Enggak. Kayaknya kita kurang beruntung aja. Karena kurasa sih kalau saya jujur sih, kayaknya semua hal yang sudah kita lakukan dengan sebaik mungkin. Teman-teman sudah memberikan yang terbaik sih pada masa itu ya. Kita coba datang bawa apa dulu? Kita punya program. Kita punya misi itu kan radionya anak muda kan. Oh dulu ya. Membawa radio ini biar dekat sama milenial kan. Iya. Cuma ya mungkin kurang beruntung aja. Iya. Kali. Nah ini FYI, kita dulu dalam satu radio yang sama. Gue siaran pagi, Hari siaran sore. Yes. Ya, artinya pokoknya gue siaran sama Vincent Rompe, sama Aldi, lu sama Adit Insomnia sorenya. Sama Suli Karina, habis itu sama Gilang Gombloh juga sempat. Nah, seru sih kita bahas dari perjalanannya Ari Kriting sampai akhirnya nanti dia berkarir di dunia radio. Dulu pertama kan banyak yang nggak tahu, mungkin kalau lu dulunya penyiar kali ya. Iya, saya misi penyiarnya juga kan, maksudnya saya lebih banyak support aja sih Adit sama siapa Kasuli aja sebenarnya waktu itu. Iya, ya. Abis itu kan lu jalan-jalan tiba-tiba lu punya bisnis. Sekarang enak banget ya kalau bisnis lu gandengnya Arya Saloka. Langsung pasti terkenal lah. Nggak bakal rugi lah bisnisnya. Saya paling tidak suka orang melihat dari luar. Justru saya datang ke sini kan untuk katanya ini kan kasih solusi. Makanya kan saya di sini cari solusi. Justru gue datangin orang yang bisa kasih solusi ke mereka. Ya, orang saya datang di sini untuk cari solusi. Ya udah bubar aja, thank you ya. Ya. Ya, tapi menurut saya kan solusi kadang-kadang tidak hanya datang dari sebuah kesuksesan. Kadang-kadang solusi itu justru inspirasinya datang dari sebuah kesulitan. Iya dong. Iya, atau mungkin kadang selain kita mendapatkan solusi dari partner, Iya. dapat juga mungkin dari mertua. Iya ya? Iya, bagus. Dia di belakang tadi udah bilang, "Lu tenang aja, di sini kita bahas bisnis dan ini." Enggak bercanda, orang gue senggol dikit doang, gue fokus Iya. sama dia. Gue tuh kan gue bilang, Ri, ngapain sih gosip-gosip kayak podcast yang sebelah gitu. Iya. Cuma mau nebeng kasus pansos, ngundang Ari lagi viral tentang masalahnya. Iya. Kita nih ngomongin bisnis. Siap. Gitu aja. Tapi Indah mertua sehat. Indah sehat, alhamdulillah. Mertua juga sehat, komunikasi juga aman Aman ya. sama yang laki. Iya dong. Kalau yang mertua perempuan? Belum. Oke. Kita nggak usah bahas itu. Janji gue bener. Ini lama-lama dia, soalnya ya, saya kalau dia yang nanya kan nggak mungkin saya nggak jawab ya. Nggak mungkin saya nggak jawab dong. Enggak, udah, enggak. Emang kembalikan kepada aslinya, audiens saya menunggu kesuksesan iya Anda. Dong. Oh iya dong. Jadi dulu lu ngerantau dari Saya dari Wakatobi. Sulawesi, Wakatobi. ya Saya ke Malang dulu, kuliah di sana, studi sekitar S1 saya ngambil di situ. 12 tahun. di mana sih lu kampusnya? ITN Malang saya dulu. ITN. ITN, teknik, saya lulusan teknik. Ah, masa sih? Lulus Gue saya. nggak percaya. Sarjana teknik saya. Enggak. Serius. Gue dibohongin nih. Beneran saya Apa teknik apa? Teknik perencanaan wilayah dan kota. Kalau zaman-zaman dulu dirimu masih siaran, penyiar, selengan begitu saya bohongin masih boleh saya. Sekarang saya kalau lihat penampilannya dia kayaknya jangan bohongin orang ini deh. Karena biasanya saya berlipat ganda nggak ya? Gitu loh. Betul. Gitu loh, kayaknya udah jangan bercanda banget dah sama dia gitu. Enggak lah, gue juga masih. nyantai kok. Oh, nyantai sekarang. Lu mau cerita, lu mau berbagi kisah, lu mau nangis kayak Abdur boleh. Susah saya kalau mau nangis kayak Abdur. Kenapa? Ya kalau saya kan juga memang yang menjadi inspirasi kita kan Nabi Muhammad SAW lah ya. Salam. Benar, kalau dengar kisah pengorbanan beliau, bagaimana beliau begitu mengingat umatnya, Masya Allah. itu pasti menyentuh hati sekali. Ya, Cuma kan Abdur udah di sini, masa saya bahas itu lagi. sama lagi Ya terus? apa
nabi lain kali. Nggak harus. Nggak Nggak harus nangis karena sosok nggak usah nabi. nangis terus dicari-cari kira-kira nabi yang mana yang buat gue bahas ya. Nggak usah. Nggak usah. Nabi yang lainnya bagus itu ditangisi. Cuma kalau nggak mau nangis juga nggak apa-apa. Iya, nggak usah kayak Abdur banget ya. Nggak usah kayak Abdur banget ya. Soalnya saya tuh pas diundang ke sini tuh beban gitu kayak, aduh beban kasih solusi. Saya lihat itu Abdur di situ, aduh inspiratif banget gitu. Sementara saya ini kan ya selengean, kelakuan saya kayaknya nggak ada yang akan bisa menjadi solusi masyarakat deh gitu. Tapi bisa lah. Lalu buktinya sampai ke sekarang ini kan perjalanannya harus dicontek sama teman-teman. Kira-kira mungkin jangan-jangan ada sesuatu yang bisa gue coba aplikasikan ke kehidupan gue kata mereka. Nah itu makanya akhirnya dari Wakatobi lo ke Malang, kuliah teknik 12 tahun. Kok lama banget, Ri? Saya tidak masuk pintar. Asli, menurut saya orang kalau misalnya kuliah terlalu cepat-cepat itu, emang paham banget gini bos. Maksudku paham gak sih kayak kenapa sih merasa kayak 4 tahun cukup? Enggak, ntar dulu deh. Sepintar itu emang gitu. Emang lu nyanyi nong 12 tahun. Enggak, saya sambil kerja bro, Stand up, udah stand up tuh? Belum stand up. Jadi saya tuh kuliah, ya namanya orang tua juga hidup sederhana di kampung kan. Jadi saya kuliah mungkin sekitar 3 tahun 4 tahun itu masih benar-benar bergantung lah. Cuman kan setelah itu kan saya juga punya adik-adik juga sudah mulai masuk pendidikan dan lain sebagainya. Akhirnya mulai berusaha cari sampingan saya kerja gitu. Apa sebagai? Saya ngikut project-projectnya teman-teman aja untuk ngukur jalan, bikin project perencanaan kota gitu-gitu. Ke Papua, ke Sumba, ke Kalimantan dulu kerjanya saya ke situ tuh. Itu planologi bukan sih? Iya, planologi. Iya bener kan? Saya planologi dulu. Jadi saya ngikut-ngikut project-project kayak gitu. Akhirnya keenakan. Keenakan cari duitnya. Akhirnya saya lebih banyak mengerjakan project-project seperti itu. Jadi sebenarnya sih tuntutan untuk cepat menyelesaikan studi juga besar gitu. Cuman kayaknya sayanya yang manajemen waktu itu kurang, namanya kita masih anak muda ya. Kita merasa kayak udahlah saya sudah bisa biayain sendiri kehidupan saya ini. Cari pengalaman aja dulu gitu. Oke. Dan itu sama sekali nggak kepikiran bahwa kayak gue jago ngelucu nih misal? Enggak. Nggak ada lah. Kok tiba-tiba kenapa ke stand up? Jadi waktu itu sebenarnya kenapa saya ke stand up itu gara-gara saya nontonin teman-teman yang stand up justru. Nah, saya dulu kan tuh sambil kuliah juga sebenarnya dulu sempat gabung di beberapa aliansi lah untuk aktivisme gitu, kayak pemerhati lingkungan, bantu-bantu teman-teman yang concern dalam hal seperti itu. Karena kebetulan jurusanku juga kan perencanaan PWK ITN Malang itu kan memang concern banget, nggak hanya sekedar edukasi studi gitu, nggak hanya studi aja gitu, tapi kita juga harus peduli dengan lingkungan sosial masyarakatnya kita pada waktu itu. Jadi kita itu mahasiswanya itu emang diarahkan untuk kayak ngapain kita belajar doang gitu. Kalau misalnya kita nggak peduli sama isu-isu masyarakat, tugasnya mahasiswa itu tidak hanya di dalam kampus, mempertajam intuisinya kita di luar kampus juga penting. Nah akhirnya karena ada ruang itu, saya juga jadi dulu terlibatlah dengan beberapa aksi gitu, dengan beberapa aliansi. Dulu tuh demen banget gitu sama hal-hal yang sifatnya kayak memperjuangkan lingkungan, memperjuangkan HAM. Dulu ya, maksudnya sampai sekarang sih. Akhirnya concern itu ke bawah tuh. Kita kan jadi punya kepedulian terhadap hal seperti itu dan kebiasaan untuk menyuarakan hal seperti itu. Nah, cuman setelah berjalannya beberapa tahun gitu, merasa bahwa kayaknya pergerakan kayak gini lagi nggak terlalu dapat simpatinya masyarakat gitu di eranya saya. Saya merasanya gitu. Kenapa? Ya karena mungkin udah beda sama tahun 98 lah. Kalau era-era tahun 97, 98, 99 gitu kan mungkin benar-benar aksi mahasiswa dan lain sebagainya itu benar-benar dibutuhkan gitu, dan masyarakat juga bergantung pada itu. Ini penilaiannya saya sendiri ya. Nah kita kan waktu itu zaman masih SMA kan, ngeliatin abang-abangan kita aksi di jalanan gitu kan kayak heroik banget kan. Pas kita masuk kuliah kita pengen tuh meneruskan jejak mereka gitu, menjadi heroik seperti itu gitu, turun ke jalan memperjuangkan hak-hak masyarakat. Cuman setelah beberapa tahun saya jalani sih saya ngerasa kayak
kayaknya masyarakat nggak butuh-butuh amat ini deh. Serius. Saya merasanya gitu kayak apa sih demo gitu? Demo gitu, turun aksi di jalan tuh kayaknya masyarakat udah nggak butuh-butuh amat gitu. Kayak kita kadang-kadang hanya bikin macet jalan. Padahal sebenarnya yang kita perjuangkan tuh hal yang benar gitu. Kayak misalnya hutan kota ditukar guling, kemudian hutan kotanya jadi area bisnis. Akhirnya daerah resapannya hilang, kemudian akhirnya sekarang ada masalah banjir, ada masalah kemacetan. Itu sudah kita antisipasi sebelumnya gitu, sudah kita bayangkan bahwa ini kalau begini akan jadi seperti ini. Cuma kan masyarakat kadang-kadang udah bukan itu lagi kebutuhannya gitu. Udah kalau misalnya tahun 98 mungkin rezim Orde Baru itu dirasa sebagai keresahan bersama gitu. Tetapi semakin berjalannya zaman kayaknya masyarakat udah mulai sibuk sama kebutuhan masing-masingnya gitu. Iya, percuma mungkin kalau mau presidennya siapapun juga kalau gue nggak kerja gue nggak makan juga. Iya gitu. itu akhirnya gitu. Kalau mungkin eranya Soeharto tahun 98 mungkin mau kerja mau enggak makan gitu. Waktu krisis moneter kan itu yang terjadi. Sehingga kan keresahannya jadi sama gitu. Ada yang salah nih sama bangsa kita nih. Didobrak sama pergerakan mahasiswa, reformasi, masyarakat mendukung gitu. Tapi setelah itu kayaknya saya pribadi ya merasa bahwa aksi di jalanan sih udah nggak seheroik itu lagi gitu untuk saya pribadinya gitu kayaknya pemerintah juga nggak terketuk hatinya, kemudian masyarakat juga tidak merasa harus ada di sisinya kita juga gitu. Akhirnya saya selama beberapa tahun di masa itu tahun 2008 sampai 2011 itu sudah tidak terlibat lagi dengan aksi-aksi pergerakan kayak gitu. Kayaknya udahlah, udah cukup gitu kayaknya untuk saya pribadi gitu kan, kayaknya tidak membawa isu itu kemana-mana juga gitu. Terus akhirnya ketika stand up itu pertama kali muncul, saya nonton lah itu, kok orang-orang ini bicara hal-hal yang penting gitu, bicara hal-hal yang meresahkan gitu, kayak Panji Pragiwaksono, kok Ernest bicara tentang isu-isu minoritas, Panji bicara tentang isu-isu kebangsaan, kemudian Radit bicara tentang isu-isu jomblo, bukan? Iya, jomblo sih, tapi percintaan. Kan itu percintaan, hubungan antar anak muda gitu kan. Kurasa sih mereka bicara hal-hal yang mengganggu pikirannya gitu, kayaknya seru deh ini, seru gitu. Ada hal yang mengganggu pikirannya saya juga, yang mungkin bisa saya sampaikan lewat medium panggung yang seperti ini. Akhirnya saya coba tuh nulis hal-hal yang memang meresahkan saya dulu, tapi saya twist. Kalau dulunya kita demo, kitanya berapi-api gitu kan, gini, pemerintah ini mau. Akhirnya lewat stand up kayaknya bisa ditwist ke arah komedi gitu. Karena menurut saya itu sebuah keajaiban ya. Iya, keajaiban stand up komedi itu ketika kamu naik ke atas panggung, membicarakan apa yang ada dalam pikiranmu yang mengganggu, tapi orang-orang datang menerimanya dengan bahagia gitu, kayak ketawa, senang. Oh iya, benar juga ya gitu lah. Misalnya yang kita lihat sekarang itu Kiki Saputri misalnya. Kiki Saputri. Ketika dia bicara hal-hal yang sebenarnya meresahkan orang banyak, juga orang nerimanya gitu, senang gitu, kayak iya sih, benar sih yang diomongin gini, tapi lucu gitu lah. Bayangkan misalnya, saya kan biasa stand up membawakan isu-isu Indonesia Timur. Merasa bahwa ada hal-hal keadilan yang belum tercapai di sana. Cuman saya kasih punchline sehingga orang bisa tetap terhibur gitu kan. Bayangkan misalnya saya tidak bawakan itu di panggung stand up komedi. Saya turun ke jalan. Wah, vibes beda tuh. Nah itu, wah Indonesia Timur itu orang pasti lihat kayak caleg gagal ini pasti. Iya kan? Iya betul. Iya kan? Jadi menurut saya ada keajaiban yang ditawarkan oleh panggung stand up itu. Kita bisa membicarakan hal-hal yang mengganggu sambil kita tetap terhibur, menertawakan gitu. Yang kemudian terpancing untuk concern dengan itu, alhamdulillah. Yang ternyata cuma mau ngambil hiburannya aja, ya udah nggak apa-apa juga gitu. Iya. Artinya juga versi gue nih, banyak juga ternyata orang-orang begitu di riset. Ya maaf ya, gue harus jujur nih, karena mungkin meskipun nggak kualitatif gitu datanya, tapi ya ada juga yang lebih banyaknya malah terganggu mungkin gara-gara macet. Iya. Mau naik MRT jadi susah. Ya kan, sementara mereka tuh punya kewajiban untuk nafkahin anak-anaknya di rumah. Kayak gitu-gitu kan. Iya, menurutku sekarang mudorot ya. Iya, lebih kompleks dari itu. Aksi turun ke jalan itu sekarang udah lebih kompleks dari itu menurut saya. Udah beda lah dengan aksi-aksi turun ke jalan di era-era sebelumnya. Kalau di era-era sebelumnya itu jelas gitu. Orang ketika aksi turun ke jalan, ada yang menjadi objek, ada yang menjadi katakanlah amanat penderitaan rakyat misalnya, atau hal-hal yang memang butuh untuk disuarakan dan diselesaikan gitu. Yang menjadi perasaan masyarakat umum gitu, general gitu. Kalau sekarang sih mungkin, ya saya tidak menyatakan aksi yang mana ya.
Tapi mungkin udah banyak aksi juga yang sebenarnya ditunggangi juga untuk kepentingan golongan-golongan tertentu. banyak. Misalnya gitu. Jadi kita kayak susah memilah mana nih aksi yang masih murni, mana nih aksi yang udah mulai ditunggangi sama kepentingan orang per orang gitu. Jadi kalau untuk saya pribadi sih aksi sih udah tidak terlalu melihat itu sebagai sebuah kebutuhan. Mungkin ada beberapa aksi yang memang masih menjadi perhatiannya saya. Apa tuh? Misalnya kayak aksi Kamisan. Aksi Kamisan. Nah, aksi Kamisan ini menurutku sih masih tetap menjaga kredibilitasnya gitu. Apa sih aksi Kamisan? Enggak serius, gue nggak tahu. Aksi Kamisan itu adalah aksi setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis yang dilakukan oleh beberapa orang ibu-ibu yang anaknya itu menjadi korban kasus 98, korban penembakan di tragedi 98 Semanggi dan sebagainya gitu. Termasuk juga untuk memperjuangkan keadilan buat Munir, mencari Wiju Tukul. Nah, itu yang masih menjadi, menurut saya itu masih pure gitu. Itu aksinya orang-orang rindu, orang-orang kehilangan, orang-orang yang merindukan keadilan lah untuk negaranya. Anak-anak mereka diambil dan kemudian hilang untuk memperjuangkan hal-hal baik bagi bangsa ini gitu. Nah, satu-satunya aksi yang sampai sekarang mungkin masih ada di hatinya saya sih paling sisa aksi Kamisan aja gitu. Selebihnya itu saya juga udah kayak dihubungi, "Bang, kita ada ini nih, kita ada ini," kayak ya udahlah. Maksudnya saya bukannya tidak mau bantu atau apa gitu, kayak saya di era yang begitu banyak informasi sekarang ini memilah bahwa tunggangan apa enggak nih? Iya, tunggangan apa enggak nih? Bener apa enggak nih gitu lah. Apalagi ntar tahun 2024 tuh pasti Udah ada makin aja. banyak lagi. Mungkin gue nggak bilang semua atau mungkin sebut saja oknum lah. Ada yang menggunakan satu organisasi untuk kendaraan mereka kan. Benar. Kayak gitu-gitu. Jadi untuk saya pribadi sih juga kayak karena juga pun turun di situ selama beberapa tahun, saya coba juga kayaknya juga kontribusi saya juga kayaknya nggak sebanyak itu deh pada akhirnya. Terus kayak ya sudahlah, mungkin orang lain jauh lebih punya kompetensi lah dalam membicarakan ini gitu. Lo paling depan demo waktu itu? Ya kadang-kadang aja Bang, kalau misalnya ada yang Pak polisi tangkap Pak. Oh, dulu pernah satu kali kita aksi di Malang. Dulu. Ngapain di sih? Kota Malang. Aksi karena hutan kota. Kita melihat ada hutan kota itu yang kan ada kawasan-kawasan tersebut udah diatur dalam Perda peruntukannya kan, ada yang untuk kawasan pemukiman, ada yang untuk kawasan resapan, ruang terbuka hijau, kawasan perdagangan. Cuma kan kadang-kadang ruang terbuka hijau ini kan posisinya strategis dong. Kadang-kadang ya. Sehingga menjadi incaran lah kapital-kapital ini bahwa wah ini seru nih kalau bangun bisnis di sini nih. Tapi kan peruntukannya udah kawasan ruang terbuka hijau. Akhirnya pasti terjadi kong kali kong antara pihak bisnis dengan pemerintah setempat. Inilah yang kemudian kita masuk di tengah-tengah untuk jangan seperti itu. Kepentingan lu apa di situ? Keadilan aja. Tapi kan bukan bisnis lu juga, bukan tanah lu juga. Betul memang. Itulah dulu kita merasa kayak itu aksi yang heroik gitu. kayak iya enggak sih? Kayak kita merasa butuh melakukan itu. Pada masa itu saya merasa kayak iya kan, saya kuliah jurun. Karena perasaan saya kayak begitu. Katakanlah misalnya kita belajar sesuatu ya, belajar sebuah ilmu. Kita sudah pelajari, mendalami gitu dan terikat dengan disiplin tersebut. Tapi kemudian ketika ada yang berseberangan dengan hal yang kita yakini dan kita diam saja, kepanggil tuh. Iya, kalau menurut saya sih itu hal yang wajar banget. Ketika misalnya teman-teman mahasiswa di luar sana atau sivitas akademika dalam jurusan apapun, ketika ada hal yang berseberangan dengan dia, dengan idealismenya mereka gitu, kurasa sih memang patut juga disuarakan gitu. Yang khawatirnya kan ketika malah jadi memancing, memprovokasi, mengujar kebencian, jadinya ujung-ujungnya malah jadi kita repot sendiri. Iya, satu itu, dan kedua malah niatnya pengen memberantas kemudorotan tapi dengan cara kemudorotan misal gitu ya. Misalnya, jadi malah memperkeruh banget. Betul. Kita waktu itu aksi itu ribuan mahasiswa yang turun ke jalan untuk mencegah agar ruang terbuka hijau ini tidak dialih fungsikan menjadi ruang perdagangan. Oke, turun ke jalan. Turun ke jalan. Kita kepung. Pertanyaannya, lebih banyak didengar atau sisi positifnya apa malah mengganggu orang yang beraktivitas? Sebenarnya sih kalau mengganggu nggak juga ya. Maksudnya kita kan jalan. Benar, tapi kan ada izinnya. Ada izinnya gitu. Kita udah izin dan lain sebagainya gitu. Cuman sebenarnya tidak berhasil juga gitu. Maksudnya ya tetap saja seperti itu. Cuman kalau saya sih
nggak tahu ya, saya terinspirasi dari kisahnya Nabi Sulaiman. Enggak yang mana? Iya, kalau masuk begini nih, Ya, Abdur saya sudah mulai satu ini, udah mulai masuk pelan-pelan saya nih. Enggak yang mana? yang ketika Nabi Sulaiman dibakar, ya Terus? kan? Ketika bukan Nabi Sulaiman, Nabi Nabi Ibrahim. Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim, sorry Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim yang mau dibakar. Oke. Ketika Nabi Ibrahim Mau kan belum sempat dibakar. Iya, mau dibakar. Itulah. Kemudian datang, saya lupa itu apa semut, Cicak. apa cicak. Cicak. Semut kayaknya deh. Yang mana dulu nih? Yang nyiram air. Nyiram air, yang biar apinya Pokoknya yang mencuat. bukan yang nyiram setetes air. Lupa lah gue. Ada pokoknya kisahnya kayak gitu tuh kisahnya. Gak apa lu cerita dulu aja, nanti Iya. kalau kisahnya gak valid gue edit. Iya nggak apa-apa. Pokoknya kalau nggak valid diedit, tapi pokoknya kalau juga tetap tayang, yang penting kita tahulah maknanya apa ya. Gitu ya, namanya ingatan manusia ini terbatas kan ya. Iya. Pokoknya ketika Nabi Ibrahim dibakar itu ada seekor satwa lah. Iya. Semut ya? Iya. Semut kan? Iya, semut. Nah, oke saya ceritain ya. Iya, boleh. Saya itu terinspirasi dari kisah Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mau dibakar, itu ada seekor semut yang kemudian menyiramkan setetes air ke api tersebut untuk memadamkan api tersebut. Lalu datanglah Cicak. burung apa cicak apa tuh? Yang mau ngapain? Mau niupin? Datang terus ngetawain dan nanya, ngapain kamu melemparkan setetes air ke itu juga tidak akan memadamkan api tersebut. Terus dijawab sama si semut ini, memang apa yang saya lakukan ini mungkin sia-sia, tapi setidaknya menunjukkan keberpihakannya saya terhadap hal yang benar. Gitu. Jadi kalaupun misalnya kita turun aksi itu kita sudah tahu itu sia-sia, ya nggak akan didengar juga lah, nggak akan ada perubahan juga, nggak apa-apa. Tapi setidaknya sudah menunjukkan keberpihakannya kita terhadap situasi tersebut. Masya Allah sih. Iya memang Menurutku kita ya. apresiasi ya. Ya. Tapi kenapa nggak dibalik polanya? Daripada ketahuinya misalnya sia-sia, atau mungkin diukur bahwa kemudaratan lebih besar misalnya, ya kan? Kalau kasus tadi misalnya Nabi Ibrahim itu kan istilahnya seorang nabi, kita pasti bela mati-matian kan. Ya. Nah mungkin berbeda dengan apalah, nggak tahu lah yang mau diperjuangkan apa gitu. Belum tentu mungkin ternyata yang lagi diperjuangkan maksud dia baik atau tidaknya kan kita nggak tahu. Atau dibalik polanya, misal cukup doakan misalnya, nah kan, atau mungkin nasihatnya lewat, nggak tahu sekarang DM kan bisa ya, mungkin di Instagram ya, mungkin atau di Facebook di DM ya. Kalau saya kan meyakini ya selemah-lemahnya upaya kan adalah doa ya. Maksudnya kalau masih bisa ada upaya yang lain, siapa tahu didengar, dicoba dulu aja. Menurut saya gitu ya. Ya kalau misalnya ada pantai yang kotor juga, bisa aja sih kita mendoakan, ya semoga pemerintah terketuk hatinya membersihkan pantai yang kotor ini. Tapi kalau kita masih ada upaya mah, ayolah gitu. Ya. Mungkin seperti itu konsepnya gitu. Yang penting bentuk jangan nasihat bisa-bisa aja, asal Benar. tidak lagi membuat kemudaratan malah lebih parah. Betul. Kalau itu juga kan? memang harus menjadi pertimbangan kita juga. Cakep. Betul. Keren emang hari ini. Disitulah akhirnya udahlah, daripada gue ntar Iya. sia-sia. Saya merasa kayak ya udahlah, saya kayaknya sudah melakukan beberapa hal gitu, kayaknya saya coba sesuatu yang lain lagi. Akhirnya beberapa keresahan itu saya bawanya ke panggung stand up comedy. Langsung berani, nggak ada latihan-latihan. Open mic kan katanya apa sih istilahnya, open mic? Open mic benar. Open mic. Jadi saya pertama nonton stand up-nya teman-teman itu sekitar bulan Agustus kalau nggak salah ya. Tahun 2011 tuh Suci 1 pertama, Suci Kompas TV yang pertama tayang gitu. Saya nontonnya di YouTube juga kan. Nah, itu udah terketuk tuh, kayaknya seru banget ya, orang-orang bisa ngomongin apa yang ada di pikirannya, apa yang menjadi visinya, tapi yang dengerin gitu happy, tidak terganggu gitu. Karena saya yakin nih, ini kalau kita omongin tanpa komedi, kesel orang-orang, ngapain sih ini orang ngomong apa sih? Bayangin misalnya saya naik ke atas panggung, saya nggak suka ya diskriminasi terhadap orang timur, tapi nggak ada komedinya gitu, orang juga kayak kenapa sih, masa lalu kenapa gitu? Kenapa sih tiba-tiba ya? Iya. Nah komedi pun seperti itu. Mungkin ketika mendengar materi kita ada yang pengen ketawa aja, ya alhamdulillah gitu. Tapi mungkin ada yang mendengarkan juga kayak selain ketawa juga udah merasa kayak ada benarnya loh orang ini yang dia katakan. Nah itu juga alhamdulillah juga gitu. Misalnya kita bicara kayak udahlah nggak usah diskriminasi, mau kulit hitam, rambut keriting, apa segala macam, kita ini saudara, iya kan? Terus kita tambahin komedi. Mungkin habis dia ketawa kayak iya ya,
pulang dia ketemu orang timur udah kayak, "Hey abang, hormat," gitu. Wah, Hatinya jadi lebih light gitu, lebih terang. Itu sih yang aku rasa sih kayaknya komedi menjadi sebuah medium yang cukup ideal untuk menyampaikan keresahan-keresahan lagi gitu. Iya, Untuk saya pribadi ini ya. Iya. Untuk teman-teman yang masih memperjuangkan hal-hal baik melalui jalannya masing-masing, melalui aksi di jalanan, melalui apapun juga itu saya support banget gitu. Menurut saya ya kayak. Cuman mungkin itu tidak lagi sepenuhnya untuk saya gitu pada yang sekarang ini. Iya, karena lo melihat ada sisi lain yang dirasa mungkin lebih baik. Kan artinya meninggalkan sesuatu itu kan potensinya kan mayoritas pasti akan lebih baik. Iya. Ya kalau memang menurut dia baik, kenapa nggak dijalanin? Benar. Ternyata mungkin ada lebih baik. Nah artinya isu-isu tadi juga sama, nyambungnya adalah ke Melanesian itu. Iya. Itu lo angkat juga tuh. Iya. Melanesian itu menurut saya adalah salah satu ras di Indonesia yang jarang mendapat perhatian gitu. Dan kadang-kadang orang salah pahami ketika kita bicara mengenai Melanesian, orang selalu kaitkan kayak, wah ini mau merdeka ini mungkin, atau mau memisahkan diri dari NKRI. Itu. Iya, gue pikir kayak maaf ya, kayak mana Papua ya? Iya. Apa sih lupa gue namanya? Itulah. Iya. Nah, gue pikir kayak begitu. Enggak dong, sama sekali enggak. Makanya gitu. gue nanya, itu ngapain visi misinya? Nah, untuk saya pribadi sih melihat bahwa kayak kenapa kita harus membatasi dan merasa takut membahas hal yang benar-benar ada di negara kita gitu. Itu kan identitas yang memang realitanya ada di negara kita. Coba kita ngomong suku atau ras nih. Kita ngomong suku atau ras. Batak ada. Suku Melayu, ras Melayu misalnya ada. Bugis. Mongolian ada. Cina ada. Arab ada. Kaukasia bahkan ada juga di Indonesia gitu. Orang-orang yang keturunan bule apa segala macam ada gitu. Segala macam ras ada di Indonesia dan kita kayak tidak perlu merasa takut membicarakan ras itu. Ya enggak? Iya. Di Indonesia ketika orang bilang, "Oh, dia ini orang-orang Arab nih." Santai aja gitu kayak, iya orang-orang Arab ada di Indonesia gitu. Dipelajari bagaimana orang-orang Arab bisa sampai di Indonesia dan lain sebagainya gitu. Orang-orang keturunan Tionghoa, Cina bisa sampai ke Indonesia seperti apa gitu. Di mana aja penyebarannya itu bisa kita pelajari dan bicarakan sedemikian rupa. Tapi ketika kita bicara Melanesian, jangankan membicarakan secara dalam Melanesian itu apa, mendengarkannya saja kadang-kadang belum pernah, ya enggak? Iya lagi. Ya, kapan terakhir mendengar Melanesian itu apa, di mana penyebarannya, siapa aja, identitasnya seperti apa? Ini sebenarnya apa? Suku atau enggak? Ras. Di Indonesia. Enggak wilayahnya? Wilayahnya itu meliputi Papua, Maluku, sebagian NTT dan sebagian kecil Sulawesi. Loh, yang penyebarannya seperti itu. Yang kulit hitam biasa kita temukan. Yang Melanesian itu kan melanin itu kan melan artinya hitam gitu. Sia itu kan kepulauan. Jadi Melanesian ini sebenarnya ras hitam yang menghuni kepulauan-kepulauan di Indonesia gitu. Sebenarnya simpelnya seperti itu. Tapi gue tahu kalau ini adalah orang Ambon, orang Papua gitu gue tahu. Tapi emang sebenarnya ada namanya itu Melanesian. Iya, sebenarnya mereka itu ras Melanesian. Kami ini ras Melanesian sebenarnya. Oke. Cuma tahunya mereka apa ya? Orang Ambon, sukunya orang Papua aja gitu, iya. Okay. Nah, misalnya kalau kan bisa nyebutnya orang Ambon, orang Papua, iya nggak apa-apa, boleh gitu. Tapi kan kalau mau bilang orang Arab, kan ada juga di Jogja misalnya. Orang Arab ada juga di Kalimantan. Tapi kan kita boleh sebut mereka orang Arab juga gitu. Oh, paham gue. Iya kan? Tapi kan ketika disebut orang Ambon, begitu ada orang kulit hitam di sini, iya istilahnya. Kenapa masih di bawahnya Ambon-Ambon aja terus? Iya, gitu. Harusnya orang Melanesian yang ada di Ambon. Betul. Orang Melanesian yang ada di Surabaya. Setuju, seperti itu. Karena sebenarnya itu kekayaannya Indonesia menurut saya. Cuman, saya nggak tahu latar belakangnya apa sampai tidak pernah mau dibahas gitu. Kayak misalnya ras Melayu deh. Ras Melayu kan adanya di mana coba? Di Sumatera. Kebanyakan. Ya, makanya kan? Sumatera Utara rata-rata Melayu. Melayu gitu. Misalnya. Ras Melayu adanya di Sumatera. Atau di Malaysia. Iya. Atau di Singapura masih ada tuh. Atau di Brunei Darussalam misalnya. Ini kan ras Melayu nih semuanya nih. Orang-orang Padang, orang-orang Palembang kan boleh dong sangat santai banget orang-orang Riau untuk bilang, "Oh ya kami ras Melayu nih." Iya kan? Sesantai itu gitu. Nah, demikian pula sebenarnya ras Melanesian. Ras Melanesian itu adanya di Maluku, sebagian Sulawesi, NTT masih ada juga tuh penyebarannya. Kemudian Papua Nugini. Sampai ke Fiji, Vanuatu. Itu semuanya satu ras gitu. Nah itu yang menurut saya sih kayak ya udah nggak apa-apa. Kan ada ras Melanesian yang tinggal di Fiji di luar negeri. Tapi kan ada juga yang tinggal di Indonesia. Ada juga ras Melayu yang tinggal di Malaysia. Tapi kan ada juga yang tinggal di Indonesia. Jadi sesederhana itu aja sebenarnya. Bukan berarti ras Melanesian yang ada di Papua sebenarnya tidak terikat dengan Indonesia. Wah menurut saya itu definisi yang keliru ya. Jadi untuk saya sih tidak apa-apa harusnya kita membicarakan tentang ras Melanesian itu karena
ya itu kekayaan budayanya kita gitu, peninggalan-peninggalan dan kearifan budaya lokalnya banyak gitu yang harus kita gali gitu, dan kita harus umumkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah tempat bagi ras Melanesian terbanyak di dunia gitu. Ras Melanesian itu paling banyak populasinya ya di Indonesia lah. Oke, nah mungkin gini kali Ri, karena jangan-jangan maaf ya, lu sedikit juga gunain kata itu. Kayak lu aja naik panggung aja yang gue denger kami ini orang timur. Iya. Nah, kenapa bilangnya bukan kami ini orang Melanesian? Artinya kan mungkin jangan-jangan kurang publikatif gitu loh maksud gue. Benar sih, kita memang masih tidak terlalu banyak menggunakan definisi itu menurut saya gitu. Kenapa? Kenapa nggak dipakai? Ya mungkin karena kurang terbiasa aja selama bertahun-tahun tidak digali. Sesuatu yang tidak digali, tidak dipergunakan, tidak diperkenalkan gitu. Malah takutnya lebih blunder dalam artian apaan nih? Iya. Jadi yang mewarisi genetika Melanesian pun kagok untuk menggunakan gitu, padahal ya itu identitasnya dia. Yang akan mendengarkan pun kagok gitu. Ya tiba-tiba saya di sini bilang, oke, kita ini orang-orang Melanesian harus begini. Yang denger juga kayak entar dia maksudnya apa ya, definisinya apa, iya nggak sih? Karena saking nggak pernah digalinya itu menurutku. Itu sih yang menurutku sih kayak mungkin memperkenalkan itu juga nggak ada salahnya gitu, sehingga untuk saya pribadi sih itu justru akan lebih mudah merekatkan bangsa kita gitu. Iya. Karena kita merasa bahwa ya ini identitas yang ada di bangsa kita juga. Iya bener ya. Iya bener juga sih, edukasi penting. Terus juga kayaknya seakan-akan itu jadi di nomor sekianin. Karena kan makanya kan kalau kita bahas mundur dikit teman-teman nih, kayak dulu kan ada perang Ambon, perang ini kayaknya rasis dan lain sebagainya gitu ya. Iya. Kayak gitu. Harusnya kita bisa menyelesaikan itu dengan lebih mudah ketika identitasnya jelas nih. Itu gitu. maksud gue. Dikasih ruang gitu. Itu kayak, ini teman-teman di sini gitu sih. Sesederhana itu sebenarnya. Iya. Tapi malah jadinya kita melihat kawan-kawan kita yang di ras Melanesian dan seterusnya gitu ya. Kok gue melihat bahwa satu identitasnya kuat dan yang kedua nggak tahu mungkin dari suaranya, nggak tahu apa, ini masih nyambung dengan stand up deh. Kenapa jadinya kayak gue nggak tahu, subjektif sih, kayak lucunya malah jadi lebih bertambah gitu gara-gara ada itu logat ya? Apa perawakan? Apa sih? Jadi sebenarnya uniknya mungkin gitu loh. Iya, ada ibaratnya kesamaan kebudayaan mungkin ya. Ada benang merahnya ya. Mungkin beda daerah udah mulai banyak percampuran tuh. Misalnya kayak yang di Sulawesi mungkin udah sedikit bercampur dengan kebudayaan yang lain. Yang di Ambon mungkin udah bercampur juga dengan kebudayaan yang lain. Yang di Maluku, yang di NTT juga demikian. Yang di Papua mungkin justru agak sedikit lebih kental gitu. Maksudnya lebih spesifik banget, khas banget mereka gitu. Cuman di antara berbagai daerah ini menurutku masih tetap ada benang merahnya gitu. Cara-caranya kita bersikap, istilah-istilah yang kita gunakan, sehingga saya merasa kayak orang Wakatobi, orang Buton, kalau ketemu dengan orang Banda, kalau ketemu dengan orang Ambon, ketemu dengan orang Sorong, ketemu dengan orang Jayapura, ketemu dengan orang Flores, itu kayak jauh di dalam hatinya, di dalam alam sadarnya gitu, kayak di bawah alam sadarnya gitu kayak banyak hal-hal yang gampang lebih dimengerti gitu, nggak kagok gitu. Contohnya? Tidak merasa kayak orang lain gitu. Contoh? Ya kalau misalnya orang istilah apapun yang digunakan sama orang Papua, itu kemungkinan kita paham apa yang mereka bicarakan gitu. Misalnya nih, ini bahasa daerah pada perilaku khusus nih. Kalau bahasa daerah ya wajar pada paham, kan lu pada ngerti bahasa daerahnya. Bahasa daerah di sana ada 300 lebih, Bung. Emang dan itu semua beda-beda. Di kampungnya saya aja itu ada sekitar 12 bahasa daerah yang tidak sama antara satu bahasa dengan yang bahasa yang lain. Kalau kayak bahasa Jawa nih, Jawa Tengah, Jawa Timur mungkin masih bisa nangkap nih. Nah kalau di sana bahasa daerahnya orang Ambon sama bahasa daerahnya orang Papua itu udah 100% berbeda itu. Kalau bicara bahasa ya, jauh banget. Berarti apa dong? Kalau saya sih mempercayai bahwa itu warisan budaya aja gitu. Intuisinya. Karena mereka pada dasarnya datang dari roots yang sama, sehingga ketika mereka bertemu mereka bisa mengenali satu sama lain dengan sendirinya gitu. Maaf, meskipun dia kulit putih, gue nggak maksud untuk banding-bandingin ya. Kan ada juga katanya yang Ambon meskipun putih. Dia kulit putih. Iya dong. Iya, meskipun karena kebiasaannya kan warna kulit. Bukan hanya sekedar warna kulit. Kuat juga ternyata ya. Kalian intuitif banget ya. Kalau saya merasanya seperti itu, karena terbuktinya juga seperti itu. Maksudnya orang-orang dari berbagai wilayah ini ketika bertemu sama sesama dari wilayah itu udah nggak ngerasa kayak
beda nih satu sama lain gitu. Ya terlepas dari kecuali misalnya ada urusan misalnya politik atau urusan masalah organisasi tertentu, itu mungkin ya bisa menyebabkan friksi atau gap di antara satu sama lain. Tapi pada dasarnya sih kalau nggak ada itu semua, kayaknya kita kalau ketemu orang timur dari manapun itu tidak pernah merasa kayak asing gitu. Anyway, saya itu sebenarnya bukan domisilinya, saya itu tidak di Papua. Ya enggak, maksudnya kan ini kan kita lagi bahas Melanesian betul, dong. Betul. Kayak misalnya lu punya usaha di Wakatobi. Betul. Ngurus-ngurusnya laporan-laporan berkas-berkasnya akan nyampe kemana? Ke gubernur? Iya, ke bupati, gubernur, wali kota, pokoknya tergantung pemimpin daerahnya lah. Makanya tadi gue bahas. Kan kalau Melanesian berarti kan kalau orang-orang Papua ya berarti kan ujung-ujungnya kan ke beliau juga. Betul. Itu aja sih. Makanya sih menurut saya sih paling ideal adalah saudara-saudara jangan tutup mata. Pokoknya kalau misalnya ada kesempatan untuk pilih pemimpin yang bisa perjuangkan kita punya kehidupan masyarakat banyak, kita harus perjuangkan. Untuk saya pribadi ya, jangan apatis. Karena kalau apatis, begitulah kejadiannya. Dapat pemimpin yang mungkin tidak sesuai dengan ini, yang kemudian berseberangan, banyaklah pokoknya. Iya itu. Mau dilanjutin pembahasan itu? Aduh, janganlah. Ini udah mau masuk tahun politik. Jangan. Sudah mau tahun politik. Saya mau tenang-tenang dulu tahun politik yang ini, udah capek lah. 2024 ya. 2024. Apalagi stand up comedian banyak tuh dideketin sama mereka-mereka kan. Tapi kalau menurut saya yang paling cocok itu sebenarnya pas. Jangan lu. Gila ini. Dia mau gini. Jadi yang mana lo? Enggak. Saya nomor urut. Hey. Emang udah ada nomor urut? Nggak tahu. Oh iya betul. Kan belum ada. Pokoknya saya kalau bukan nomor urut 1, nomor 2 atau 3 kalau saya ya. Tapi ada kemungkinan cuma 2 kan, tapi ayo mana yang kita mau bahas? Apa yang kita mau bahas nih? Apa yang kita mau bahas? Gila. Tajam banget. Mentang-mentang lagi pakai baju biru tua. Bos, beda nih bos. Jangan ke situ dong. Abdur saudaraku. Abdur Arsa. Iya. Nah, ya udah, kita nggak usah bahas politik. Okay. Tapi tadi maksud gue tuh nyenggong ke sana tuh ya tadi pengusaha pun juga kan harus ada izin ke sana. Betul. Tapi gini, mengenai usaha, bro. Tadi sempat gue singgung di awal. Arya Saloka sama saya bikin sebuah bisnis. Gampang banget. Sukses banget pastilah. Sukses lah. Gampang lah meraih semua pundi-pundi cuan itu ya. Followersnya banyak. Apalagi. Berarti nggak pernah gagal dan nggak pernah rugi dong usaha. Sudah pasti. Pasti apa nih? Sudah pasti sulit. Menurut saya inilah. Inilah menurut saya apa ya? Stigma apa sih? Bukan stigma, tetapi pola, pattern yang sekarang lagi banyak dicoba gitu, mengawinkan antara bisnis dengan popularitas. Ini pattern yang sedang banyak dicoba gitu. Nyatanya apa? Dan menurut saya sih boleh. Ini pasti saling membutuhkan sama sekali. Apalagi sekarang kan dunianya dunia digital ya. Iya. Marketing dan lain sebagainya itu boleh gitu untuk menggunakan toko-toko yang cukup populer. Tapi tidak sesederhana itu. Menurut saya tidak sesederhana itu. Kenapa? Bisnis itu harus kuat di pondasinya dulu. Untuk saya pribadi ya. Jangan sampai kita bikin bisnis hanya modal popularitas. Untuk saya pribadi. Oke. Tapi nyatanya pedagang-pedagang di Tanah Abang, mereka merasa terganggu ya, nggak semuanya ya. Dengan kehadiran lulu pada ini nih, katanya kan, wah yang live artis. Kita kan bukan artis. Nah kalau itu saya setuju sama mereka tuh. Kenapa? Ya maksudnya untuk kan lu artis juga. Khusus yang itu. Tapi kan saya nggak live untuk jualan sesuatu. Sampai saat ini nggak tahu ya kalau ada kebutuhan mau larang-larang saya cari nafkah bagaimana tarik lagi kata-katanya dia. Gue tahu nih, takutnya lu bisa jadi lu dapet peluang di situ. Saya nggak tahu kan, hari ini saya nggak melakukan itu, tapi tiba-tiba ada yang masuk, mas kita butuh ini nih, wah menarik nih, buat sekolah anak cukup nih, ya nggak mau munafik saya mah. Iya kan, cuma kalau menurut saya sih memang ini adalah tantangan ya. Tantangan itu kan datangnya macam-macam. Selesai satu datang yang lain, gitu. Kayak misalnya bisnis di era digital, menurut saya sih nggak bisa kita nafikan ya. Udah pasti gitu. Dan balik ke bisnisnya misalnya yang saya bangun sama Arya Saloka. Benar, kami berdua membangun brandnya dengan serius gitu. Kita bangun brandnya, kita bangun brand identity-nya, follower kita sampai 35.000 sebelum dihack sama orang tidak bertanggung jawab. Coba lihat. Jadi ini nyambung nih, tadi juga ngomongin sama Melanesian kan, artinya kan Moala ini kan juga bagian dari bahasanya ras Melanesian kan. Betul, artinya laris. Jadi pisang Moala
pisang yang laris. Nah, kan saya kasih nama kan adalah, kalau saya percaya nama itu adalah doa. Oke. Ya, tapi tidak semua doa terkabulkan. Makanya yang penting doa aja dulu. Orang ada juga yang namanya Arif tapi juga nggak Arif amat ya kan. Ada juga kan manusia kayak gitu kan. Betul. Iya dong. Betul. Yang penting kasih nama yang baik dulu aja. Yang penting biar betul. doanya. Bener, keren. Iya, saya kasih nama yang baik nih. Sampai akhirnya mendapat kebaikan juga tuh. 35.000 orang percaya dengan hadirnya pisang Muala. Dan jangan salah, kita itu sebenarnya tidak memainkan bisnis ini bukan tidak serius. Kita serius banget membangun basis bisnis ini. Dan saya turun langsung ke lapangan. Cek produknya, cek kualitasnya, pemasarannya. Saya itu selama 2 bulan itu ada di outlet ngegoreng sendirian. Goreng pisang itu sendiri. Ngapain? Kan lu bisa bayar karyawan. Sebenarnya, tapi kan saya orangnya pengen tahu itu saya nggak mau orang hanya pinjam namanya kita untuk popularitasnya kita aja untuk dipasang ke situ. Saya harus tahu bisnisnya seperti apa gitu. Apa sih namanya COGS misalnya. Jadinya saya tuh tahu tuh COGS itu apa. Sebelumnya cost apa? Dan lain sebagainya. Sebelumnya apa nggak tahu ya, bahan baku apa kayak itu. Pokoknya saya jadi tahu tuh, ngitung COGS seperti ini, SOP itu ini. Saya jadi ada nih bayangan-bayangan saya gitu, ilmunya nambah dikit lah. Cuman masalahnya kan kadang-kadang setelah bertahun-tahun kita memikirkan naskah, dialog, komedi, apa nih tektokan, tiba-tiba ada satu momen dalam kehidupan saya tuh WhatsApp saya tuh isinya, "Ri, harga bawang naik nih, Ri. Minyak goreng susah nyarinya nih, Ri. Gimana nih bisnis kita?" Dan begini ya rasanya jadi bisnismen gitu ya. Kayak maksudnya menurut saya sih memang ketika kita terjun langsung kita harus tahu bagian paling detailnya seperti apa. Dan di 4 bulan pertama hits banget kami. Hits. Kita itu sampai bisa bikin cabang itu sampai 12 cabang hanya dalam waktu beberapa bulan. Omset juga lumayan banget. Omset berkali-kali lipat omset gitu hanya dalam 2 bulan pertama. Yang saya tidak pahami adalah saya itu kan terbiasa menjualnya itu film mungkin ya, atau show ya, yang mana durasi menjualnya itu mungkin ya 2 bulan, 1 bulan lebih. Woro-woronya sebelum ke kan? hari H lah ibaratnya. Iya, film kan paling lama tayang berapa lama sih? Sebulan, sebulan setengah, paling lama 2 bulan, iya kan? Iya. Nah, ternyata saya itu ketika berbisnis ini sesuatu yang memang butuh konsentrasi, butuh benar-benar terus di handle selama berbulan setiap hari gitu. Itu yang saya kayak energinya kayak waduh. Ini sebenarnya kayaknya agak sulit saya ini ngatur waktunya gitu ketika pekerjaan sudah masuk apa segala macam. Untuk benar-benar terjun turun tangan ke situ itu agak sulit. Cuman itu tidak membuat saya kapok gitu dan tidak membuat saya menyerah dengan brand yang sudah saya bangun. Saya tetap berusaha untuk cari caranya bagaimana untuk tetap bertahan gitu. Karena ya beberapa brand sih timbul tenggelam gitu ya. Bikin 3 bulan tutup, bikin 1 tahun tutup. Ini kita alhamdulillah sudah berjalan sekitar 3 tahun. Mungkin tidak semulus dulu lagi jalannya gitu ya, tapi kita tetap berusaha menjalankan roda bisnisnya semampu yang kita bisa gitu. Oke, dan kenapa pisang? Maksud gua kan apakah itu melambangkan orang-orang dari timur gitu? Yang kenapa tiba-tiba timur sama pisang nih, Bos? Enggak. Maksudnya saya itu arahnya kemana nih? Sebentar. Ini kita udah nggak siaran lama nih ya. Sebentar. Kalau tiba-tiba tektokannya ke situ saya agak kaget nih. Enggak, sebentar. Saya udah menjaga nih ya. Sebentar. Lu jangan giring opini nih. Enggak, maksud gua kan di timur apakah memang pisang tuh lebih banyak di timur? Kenapa pisang? Ya, karena orang timur coba khasnya orang timur makannya. Karena di timur pisangnya besar-besar. Untuk saya ya. Enggak, ini buah pisangnya di sana itu subur banget. Tuh kan? Tuh kan? Lah, bener kan? Maksud gue kan kenapa pisang timur gitu loh. Maksud gue tahu betul akhirnya tadi lu klarifikasi bahwa yang disana namanya subur, banyak pisang besar di sana. Jadi kita bisa apa namanya olah sedemikian rupa. Oke. Begini pisangnya besar-besar. Kalau begini tuh agak beda tuh ininya nanti ya. Imajinasinya orang. Jangan gini kita menjaga gini ya. Oke. Nah, ya. Itu kenapa? Ya, kan karena banyak makanan lain di sana. Pernah ngerasain pisang pakai sambal nggak? Belum kan? Nah, itu. Enggak, menurut saya ini kasih solusi ya. Ini ya kasih solusi ya. Salah satu yang saya rasakan dari sebuah bisnis, kan ini kasih solusi dong. Iya dong. Jadi ada mungkin solusi yang bisa menginspirasi orang. Oke. Jadi kalau saya mendapatkan pemahaman dalam bisnis kuliner, itu ada 2 hal yang bisa dimainkan. Ini ilmu nih. Benar, ada 2 hal yang bisa dimainkan. Pertama, kebutuhan sehari-hari atau tidak rasa penasaran. Sesuatu yang baru. Iya kan? Iya. Nah, kita tinggal pilih nih.
dalam bisnis kuliner yang mana yang kita mau masukin ternyata. Saya merasanya seperti itu. Oke. Kalau kita masukin yang comfort food, ya udah gampang bikin rumah masakan Padang. Rame ya udah. Ada aja pasti Iya, peminatnya gitu. Ya karena udah kebutuhan. Iya. Ya, oke. Tapi ketika kita bikin masakan Padang, ya udah tantangannya ya bagaimana masak yang enak aja. Orang lewat, oh masakan Padang, oh pengen makan sini nyoba gitu. Tapi orang udah punya mindset gitu, masakan Padang standarnya segini, ada rendang, ada kuah-kuahan, ada dan lain sebagainya gitu kan. Atau yang kedua, kita nggak larinya di comfort food, tapi kita mainkan curiosity-nya orang gitu, penasarannya orang terhadap sesuatu yang baru pastinya. Iya dong. Pisang pakai sambal itu adalah sesuatu yang baru gitu. Orang pasti penasaran rasanya seperti apa. Oke. Yang mana ya. di Indonesia Timur itu adalah makanan sehari-hari. Sehari-hari. Jadi umum banget ketika di Indonesia Timur camilannya itu pisang goreng dicocolnya ke sambal. Pisang goreng cocol. Aldan udah nyobain? Aku udah. Enak dong. Aldan udah nyobain? Enak. Aku udah nyobain di Makassar. Nah, Pada jauh-jauh banget sih mainnya Makassar ya lah. kan Indonesia Timur. Iya. Iya. Aldan nyobain di mana? Di rumah. Di Nggak, rumah? maksudnya nyoba doang, enak. Enggak, misalnya referensi dari mana? Maksudnya iseng atau tahu ada makanan orang-orang timur? Kalau orang-orang timur, terus pas cobain ternyata enak. Tapi Bisa. sambal biasa, sambal terasi doang. Nah, Ya benar, memang harus sambal begitu. Mualnya ya seperti itu. Oh. Jadi ya saya merasa bahwa ini ada potensi nih. Oh, berarti Untuk kentang McD campur es krim McD tuh bener tuh ya. Bikin penasaran Dia bikin tuh. penasaran doang. Nah, Iya kan? Kan gitu tuh kerjaannya tuh bini gue tuh. Nah. Sampai sekarang juga juga ya gitu. Iya kan? Misalnya nih ada orang kemarin Subway. Subway. Menurut saya mah itu Subway orang karena penasaran doang. Menurutku ya. Iya. Pada akhirnya gitu kayak aduh pengen tahu emang gimana sih? Sandwich Kok rame? Iya, sandwich kan? Iya, menurutku sih orang kayak kemarin antriannya sampai panjang banget, sampai sulit banget untuk dapat karena orang baru buka lagi nih. Mixway. Itu juga. Oh. Jadi iya, jadi kita mainnya itu kalau kuliner itu di dua itu. Dua aspek Ketika itu ya. kita memutuskan bisnis apa ini yang akan kita taruh di sini gitu. Misalnya nih kita datang ke suatu tempat, penduduknya banyak, tempat makannya sedikit misalnya. Ya ngapain kita mainkan rasa penasaran? Orang kebutuhan pokoknya aja belum terpenuhi. Gila, cerdas Iya dong. ya. Ini baru pengusaha nih. Iya kan, orang kebutuhan pokoknya aja belum terpenuhi, bikin aja warung yang pada umumnya yang bisa menyelesaikan kebutuhan mereka. Orang lapar mah warteg misalnya. Makanya warteg ada di mana-mana, tempat mahasiswa warteg semua kan. Misalnya seperti itu. Jadi karena mereka menjawab kebutuhan yang ada pada saat itu aja. Daily-nya pasti kuat itu. Orang tiap hari butuh makan gitu. Nah, Kalau yang satunya lagi ya kita memang bermain di ranah rasa ingin tahu ini. oke. Karena yang kebutuhan itu udah banyak pemain ya, makanya lu pilih yang tadi. Atau memang lu ingin memperkenalkan sesuai dengan namanya, masakan orang timur atau makanannya orang atau cemilan orang timur. Apa yang mana nih? Nah, yang kebutuhan dasar tadi yang basic ini, yang kayak comfort food dan lain sebagainya ini, menurut definisinya saya, ya omsetnya target pasarnya akan segitu aja. Oke. Nggak akan tiba-tiba melonjak, nggak akan tiba-tiba menurun. Ini yang memang paling stabil. Sebenarnya ini sangat ideal kalau untuk berbisnis. Dibanding sama yang Dibanding bikin sama penasaran. bikin penasaran. Baru mau nanya, kalau memang misalnya lu bikin satu F&B yang bikin penasaran doang, FOMO doang, kan bukannya cepet hancur juga, Ri? Sebenarnya. Kayak gitu doang ya udah. Sebenarnya itu adalah tantangannya. Oke. Nah, kalau yang pertama, ya dia nggak perlu membentuk pasarnya. Pasarnya pasti ada. Semua orang pasti pengen makan warteg, tahu lah. Iya. Nggak akan tiap hari tapi. Semua orang pasti akan makan nasi padang, nggak akan tiap hari tapi akan ada konsumennya. Itulah kenapa dia lebih stabil gitu. Kalau yang memainkan rasa penasaran orang ini, memang di awal lonjakannya akan tinggi banget. Iya. Iya, karena orang pengen tahu gimana sih rasanya. PR berikutnya adalah membentuk habitnya. Nah, kalau ngomongin habit atau perilaku kan pasti butuh duit ekstra. Betul. Itu yang sulit ternyata untuk dilakukan. Saya tuh kemarin percaya bahwa habit ini bisa dibentuk di Jakarta. Karena saya percaya habit ini terjadi di Indonesia Timur. Orang belum tahu aja betapa enaknya pisang goreng ketemu sama sambal. Orang belum tahu aja. Karena itu menurutku itu Iya, gue sekarang jadi penasaran. top ranknya pisang goreng. Pisang goreng ketemu coklat, pisang goreng ketemu keju itu putus sama pisang goreng ketemu sambal, Bos. Yakin? Iya, yakin saya. Gue jadi penasaran nih. Saya kasih tahu. Besok dong jam 12 siang dong. Pisang goreng kalau ketemu dengan coklat, ketemu dengan keju, makan 4 biji bisa tidak? Belum tentu. Enak kita. Begak sih emang. Ketemu pisang goreng dengan sambal, nonton tak satu piring besar itu bisa hilang tiba-tiba. Mana saya punya pisang goreng? Kan lu makan sendiri. Iya. Apa lu nanya? Orang bisa makan sendiri. Maksudnya nggak enak gitu. Oh, iya. Nggak begah. Makanya itu loh.
Oh, kayak apa sih? Gue jadi aduh. Tuh, lu coba mah turun emang sedikit. beneran, coba. Tuh. Nah, Ini itu. Ini pisang gorengnya. Iya, pisang gorengnya. Mana sambelnya? Sambalnya turun lagi. Mana sambelnya? Turun lagi. Ini kan Instagramnya lo udah kehack kan? Iya, nggak apa-apa. Ini teman-teman pindah nanti ke yang official ya. Iya. Ini kesian loh. Ini orang-orang nggak bertanggung jawab nih dihack sama yang jualan handphone kan? Giveaway. Bener. Ini teman-teman saya nih yang bikin. Saya apa namanya? Mana coba? Apa sih staff gitu? Iya, partneran gitu. Sama Rangga Wurjanto, dia yang ininya forestry juga. Sama Pak Maruf, sama Arya Saloka juga gitu. Oh iya. Nah, kita bikin sama-sama nih. Sebenarnya sih permasalahanku bukan di penurunan kualitas atau apa. Kesulitan membangun titik yang banyak. Untuk camilan yang seperti ini, PR-nya itu sebenarnya adalah perbanyak titik. Kenapa? Karena alasannya tadi orang belum begitu mengenal? Bukan. Waktu saya pertama buka, saya punya konsumen tuh Cengkareng. Pesan sampai ke Jagakarsa sana. Cibubur. Pesan ke Jagakarsa. Mohon maaf, mahalan ongkos ya? Bener, itu dia. Mereka penasaran, pengen tahu rasanya. Pas suka, masa dia mau bayar ongkos setiap hari? Okay. Ya lu buka aja open franchise. Nggak sanggup. Saya punya mekanisme ternyata nggak sesolid itu untuk bikin itu. Dari marketingnya, dari quality controlnya, kisinya itu tidak segampang itu untuk membangun bisnis franchise. Untuk saya pribadi ya kayaknya jangan kita terlalu hijau deh untuk bikin bangun franchise. Pada akhirnya saya sudah coba bangun bisnis franchise. Kita buka sekitar berapa biji gitu. Tapi untuk kisi ke sana itu agak repot sehingga kadang-kadang titiknya udah ada, konsumennya komplain misalnya gitu. Komplain. Atau nggak seenak yang di Jagakarsa. Oh beda-beda. Bisa beda-beda gitu. Karena memang belum formulanya itu masih belum pakem gitu. Ini kan dia fresh food banget kan. Iya Pisang sih. goreng kan nggak bisa kayak Iya. awet-awetan gitu, nggak bisa. Jangan kan itu kopi aja kadang yang punya cabangnya banyak juga beda-beda tuh. Ya itu dia, apalagi pisang. Pisang mah beda kota aja udah beda kualitas pisangnya gitu. Besarannya beda, tingkat kematangannya beda. Tanah ya. Bener. Kalau misalnya di tempatnya saya yang di Jagakarsa kan saya datang ngecek, oh ini pisangnya segini. Waktu itu kan, waktu benar-benar kita concern sekali itu kan, itu pisangnya ini kematangan ini udah jangan dipakai lagi. Oh ini masih matang nih, masih mentah nih, jangan yang sementah ini gitu. Tingkat kematangannya itu kita benar-benar concern. Cuman kan kita nggak bisa ngecek itu ke semua tempat kan. Apa namanya? QC, kemudian knowledge antara satu sama lain itu masih belum seragam gitu. Solusi gimana? Maksudnya apa kalau hire orang manajer operasional? Bener, kita hire manajer operasional bisa. Tetapi menopang UMKM seperti ini dengan tim yang terlalu gemuk, itu juga tantangan tersendiri. Kita butuh ini. Ketika kita hire, dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kita masih bisa operasional jaga nih. Iya, beban naik ya. Tapi di bulan ke-5, ke-6, kalau misalnya kita tidak berhasil menjual franchise secara masif, nah sulit nih untuk bisa mempertahankan tim yang gemuk ini gitu. Itu yang kemudian menjadi tantangan besar gitu. Kalau kita mau besar sih menurutku ya memang mau nggak mau modalnya harus kencang. Mau nggak mau itu investor harus ada masuk gitu. Kalau sekarang misalnya gue coba waro-warokan ngelihat bisnis yang seksi dan berpeluang tinggi ini, mungkin bisa nggak kalau teman-teman mau jadi investor? Boleh banget. Karena kalau saya sih percaya bisnis ini masih punya nyawa, masih punya masa depan. Permasalahannya adalah saya tidak punya kemampuan untuk membuat titik yang masif lagi gitu. Saya nggak punya apa namanya source-nya gitu untuk bikin titik yang masif gitu. Tapi untuk tempatnya saya yang di Jagakarsa dengan yang di Semper itu masih ada 2 tuh kami tuh masih apa namanya jalan banget itu, yang di Jagakarsa sama yang di Semper Jakarta Utara tuh. Ini masih solid banget karena kayaknya yang di Semper juga teman-teman yang ngolah di sana juga itu concern banget gitu. Paham gitu kayak oh ininya segini. Knowledge-nya cukup sama tuh dengan yang di Jagakarsa gitu. Jadi apa namanya konsumennya terpuaskan, konsumennya kejaga gitu trust-nya. Nah, kayak yang di tempat lain mungkin ya itu kelemahannya dari kami juga ya untuk tidak bisa ngirim QC setiap saat gitu loh. Oke. Ya, itu yang aku rasa sih kayak oh ternyata energinya ini tidak sesederhana itu gitu. Cuma kan udah setengah jalan, Ri. Maksud gua kan nggak mungkin lo tiba-tiba kayak sudahi saja gitu, enggak kan? Dan solusinya berarti dalam artian ngurangin karyawan kah? Iya, ngurangin cabang kah biar fokus pada dulu. akhirnya kita kurangin karyawan pada akhirnya. Perampingan sih mau nggak mau kita harus lakukan gitu. Dari berapa ke berapa? Lumayan sih itu teman-teman yang ngatur sih, kadang-kadang diserap ke
sektor yang lain juga, ke bisnis. Kan saya kan partneran sama Rangga juga. Jadi kadang-kadang udah deh karyawan yang ini ke bisnisnya saya yang lain aja. Nanti sambil diperbantukan kalau tiba-tiba dibutuhkan bisa masuk lagi. Jadi sebenarnya perampingannya juga ada yang memang betul-betul mau nggak mau. Aduh, itu berat banget cuy. Iya sih bisnis. Ketika saya setahun pertama jalan sama beberapa orang gitu kan, terus ada satu momen di mana saya harus kayak, teman-teman maaf ya saya sudah nggak bisa bayar kalian. Aduh itu sedih banget sih ketika kita dalam sebuah bisnis karena ini kebanyakan, saya itu nggak bisa butuh orang sebanyak ini lagi gitu. Kayak padahal di awal-awal itu kan kita optimis banget kan, kayak ini cukup nih segini nih. Cuman ternyata memang ada hal-hal yang belum nyampe gitu, sayanya yang belum nyampe gitu. Ini juga sih yang menjadi, menurut saya sih menjadi pertimbangan besar ya. Jadi bos itu sebenarnya, jadi pemimpin, jadi leader dalam sebuah unit bisnis itu sebenarnya bukan berarti kita kerja untuk kita mempekerjakan orang. Sebenarnya bukan sih. Tapi menurut saya sih memang mindsetnya adalah kita kerja untuk orang-orang itu. Jadi justru kita itu sebenarnya, mereka kerja untuk perusahaan, untuk bisnis yang kita bangun, tapi kita kerja untuk semua orang yang kerja ini. gimana caranya memperhatikan mereka agar Benar. Bagaimana nih saya hidupnya bisa mereka. dapat investor, bagaimana saya bisa kembangkan marketingnya, bagaimana biar ini orang-orang tetap ada di sini gitu. Karena ketika misalnya kita nggak punya energinya untuk itu, resikonya akan ke bawahnya sulit. Itu sih yang saya rasa kayak untuk UMKM itu tidak sesederhana itu sih. Makanya ketika mematikan satu unit bisnis UMKM, itu menurut saya sih kayak wah, sebenarnya itu sayang banget, karena itu pasti akan ada beberapa unit bisnis yang saya tahu susahnya ngebangun dari nol ke atas, dan ketika satu dan lain hal terjadi kemudian dia harus mundur beberapa langkah, wah itu untuk ngejarnya lagi berat banget. Berarti bener dong, berarti lu pro UMKM Tanah Abang dong. Yang kan Enggak, justru saya sebaliknya lah. kenapa? Ya menurut saya sih digitalisasi harus dilakukan. Ketika kemarin digitalisasi dipotong sebagian, misalnya kayak TikTok Shop. hilang gitu kan. Harusnya sih menurut saya jangan hilang-hilang amat lah. Harusnya ada proses edukasinya dulu mungkin. Kan ada. Regulasinya dulu mungkin. Tetap ada, Ri. Cuma kan izinnya kan jadi dua. Yang tadinya izinnya adalah menjadi sosial media dan Benar. sosial commerce. Betul. Akhirnya sekarang Pak Menteri dan pemerintah misahin itu tuh izinnya tuh. Benar, tapi kan maksudnya yang kemarin ketika itu kan TikTok kan belum siap tuh untuk menjawab. TikTok kan sosial media gitu. Tapi kan udah terlanjur banyak Transaksi pembelian di situ. udah terlanjur banyak udah terlalu banyak yang terbiasa jualannya lewat situ. Iya, istilahnya closingnya bayarnya lewat platform yang sama. Nggak harus mental ke toko oren, toko hijau wawa gitu kan. Nah, ketika itu tiba-tiba di cut, saya rasa sih itu pasti ada banyak pelaku bisnisnya yang kewalahan gitu. Pasti dampaknya pasti cukup signifikan itu. Untuk saya pribadi yang merasa kayaknya itu pasti signifikan sih. Kenapa dia nggak ngejar gitu dari segi knowledge, edukasi untuk menerima perubahan satu, dan kedua mungkin gimana caranya ngakalinnya tetap bisa jualan, mungkin dia belajar public speaking, mungkin belajar marketing. Menurut lo gimana? Kalau menurut saya sih tidak sesederhana itu sih. Kenapa? Fleksibilitas dalam berbisnis itu memang butuh ya. Cuman kan tidak semua orang mendidik dirinya untuk melakukan hal yang seperti itu. Apalagi udah punya kebiasaan. Misalnya untuk teman-teman yang di Tanah Abang, tidak sesederhana itu sih untuk minta mereka untuk digitalisasi dong, masuk dong, apa segala macam. Tidak sesederhana itu. Tapi kan dia nggak upgrade sama dia upgrade kan teknologi tetap jalan. Benar. Iya kan? Makanya ini teman-teman harus menemukan solusi lain untuk itu. Permasalahannya itu bukan teknologi, kemudian mereka harus mengikuti teknologi. Kayaknya ya, kalau untuk saya pribadi harusnya ikut pelatihan dulu. Itu entah ikut pelatihan dulu atau misalnya digabungkan dalam satu unit lain yang digitalnya mereka diurusin sama orang lain misalnya gitu ya. Karena kan saya sih merasa bahwa belum tentu nih semua orang punya kemauan, punya kemampuan. Ya kan? Ada punya kemauan sama punya kemampuan, dia belum tentu punya dua hal ini untuk masuk ke dalam bentuk bisnis yang digital gitu. Mau, tapi bisa jadi dia nggak mampu. Dia nggak mampu. Dia Atau mampu tapi biasanya aduh gimana nih caranya gitu. Aduh nggak deh. Ya harus punya dua-duanya ini menurutku ya, kemauan dan kemampuan. Nah masalahnya kan ini kita tidak bisa ciptakan begitu saja, nggak bisa simsalabim. Oh ayo dong mau mampu nih, nggak bisa gitu. Jadi mungkin menurut saya sih pertama mungkin harus ada pemetaannya dulu nih, ya kan? Modeling bisnisnya yang ada di sana itu seperti apa gitu, seperti apa. Kemudian apa yang bisa
konversi ke dunia digital. Bagaimana mengkonversinya ke dunia digital? Apakah bisa kita dorong mereka sendiri atau kita butuh pihak ketiga? Nah itu sih yang menurutku sih bisa jadi solusi untuk mereka gitu. Pembinaan, pendampingan gitu ya. Betul. Dan oke. Kalau misalnya kita bikin mereka head to head dengan dunia digital, ya repot juga. Kita mau narik-narik atau misalnya segampang mempersalahkan mereka kayak makanya menyesuaikan diri, ya nggak sesederhana itu juga. Ada habit yang sudah dibangun selama bertahun-tahun ini. Paham, cuma kan maksud gua kan perubahan ini yang dimaksud adalah banyak juga yang terbantungkan dengan era digital. Sekarang berapa banyak sih orang-orang yang pasar toko offline apa segala macam ketimbang yang memang ternyata ketika dia rasakan manfaatnya digital, belajar yang benar ternyata malah lebih masif gitu, lebih gede. Lu aja mungkin penjualan paling gede di mana? Digital. Nah, iya kan? Benar. Nah, artinya menurut saya sih pilihannya bukan memperseterukan antara digital atau yang non digital nih, atau yang manual nih, katakanlah manual ya. Yang digital atau yang manual. Menurut saya sih opsinya bukan itu. Atau sederhana menggiring semua, ya paksa mereka untuk jadi digital. Ya nggak sesederhana itu menurutku ya. Ada kan pemetaan dulu lah. Bagaimana tuh transaksi di sana modelnya seperti apa, cakupan pasarnya mereka seperti apa. Kemudian baru dilihat kebutuhan digitalnya seperti apa nih. Perlu disupport apa enggak? Perlu disupport apa enggak nih? Kalau mau disupport, supportnya modelnya seperti apa? Enggak tiba-tiba kita kasih edukasi digital, orang diajari digital juga belum tentu bisa menyentuh pasarnya dia gitu. Misalnya penjualnya kita sudah paksa digital, tapi sebenarnya tipikal konsumennya dia yang nggak mau ke digital juga, kan bisa jadi seperti itu gitu. Kayak misalnya saya punya paman-paman yang dari Papua. Ada beberapa pamannya saya yang dari Buton, itu mereka jualan di Papua. Itu datang belanjanya ke Tanah Abang, pasti ke Tanah Abang. Iya, memang ke situ. Nah, pasti ke Tanah Abang. Lalu bawa balik sana. Nah, ini kan ada habit yang uniknya mereka gitu, khasnya mereka gitu. Tapi mungkin di antara konsumen-konsumennya mereka sudah tidak banyak yang melakukan hal seperti ini gitu. Oke, tapi kan ya alhamdulillah sih pemerintah juga jadi akhirnya nutup kan untuk membantu ya agar offline juga masih bisa berkembang. Benar. Nah, maksudku yang offline ini kan ini sekarang kan ada tuntutan lebih lagi. Tutup lagi ini dong. Yeah. Karena menurutku kita itu masih tetap sibuk memperdebatkan digital melawan mereka gitu. Oh, ngerti gue. Jadinya maksud lu tuh gini, dengan narasi ini kan mencuat ke permukaan, iya. Sehingga mindset dia tuh selalunya tarik-tarikannya adalah mana yang mau dimatiin nih? Mau matiin digital atau matiin yang manual gitu. Iya. Padahal sebenarnya nggak perlu ada di situ. Nggak perlu harus mematikan satu sama lain. Oke. Menurutku gitu. Dan tapi membawa yang manual ke digital juga tidak segampang itu. Caranya tidak segampang itu. Versi lo menurutku. misalnya, yang tadi ya. Yang tadi menurutku sih harus ada pemetaan dulu. Baik itu yang offline yang misalkan dia mau berkembang atau mungkin di sini jangan-jangan misal jangan-jangan nggak harus tiba-tiba go digital semua. Iya. Tapi permasalahannya mungkin tadi ya kayak kemarin gue baru ngobrol sama Pak Menteri misalnya dari segi regulasi harga. Betul. Yang dari impor. Betul. Dari Cina misalnya ke sini seperti apa gitu ya. Iya, tapi kan untuk mengetahui itu kan harus ada pemetaannya dulu. Ini jualannya dari mana nih dapatnya bahan bakunya ya kan? Pasarnya ke arah mana nih dia. Nah, selama itu belum ada sih, ya debatnya kan itu aja. Digital dong kalian, salah-salahan doang gitu. Digital dong, terus tiba-tiba yang offline tutup dong digital. Kita nggak bisa jualan nih. Yang pro online balik aja ke zaman batu, manusia purba lu semua. Gitu-gitu semua gitu. Kalau menurutku itu tidak sehat gitu. Karena ini teman-teman juga yang nggak ke digital ini belum tentu karena nggak mau. Belum tentu karena nggak mampu. Kan ada habit yang sudah bertahun-tahun mereka jalani. Itu nggak semudah omongan netizen gitu untuk nge-twist semua ini gitu. Mereka ini harus bertemu dengan pembelinya juga untuk saya gitu. Sehingga menurutku sih ya awal udah riset aja pelan-pelan dulu. Kalem aja dulu, jangan langsung buru-buru bos untuk bawa mereka ke digital. Pemetaan dulu, mereka konsumennya dari mana, sistem produksinya dari mana, bahan baku yang jualannya mereka ini dari mana. Setelah itu kita lihat tuh caranya mereka berdagang ini seperti apa. Ketika mau dibawa ke platform digital, butuh pihak ketiga atau mereka bisa mandiri. Betul. Gitu. Nah, begitupun sebaliknya yang dari offline juga jangan juga sibuk ngurusin kayak digital. Shopee tutup. Lazada tutup, bisa juga, Beli tutup, semuanya disebut di absen. Nggak mungkin. Iya, Netflix tutup, iSchool tutup, Mirna siapa yang bunuh? Jadi ke situ-situ kan? Ribet banget. Jadi bapaknya bunuh nggak?
Aduh, udah banyak masalah saya. Saya tuh kayak lihat Bung, saya tuh sekarang ya lihat apapun yang muncul di timeline. Ini nggak usah lah. Gitu. Sekarang emosi saya tuh di situ. Oh, dulu Di kan situ lu kan, emosi. dulu kan kenceng dulu banget tuh. Enak aja ngomong begini, enak aja ngomong begitu. Dulu saya kencang tuh. Selalu rame dia di Twitter. Sekarang saya tuh kayak mau, kok begini maksud? Ya udah terserah dia. Gitu kayak. Karena udah ada istri. Udah ada istri, udah ada anak. papa mertua. Udah ada papa mertua. Udah ada anak. Udah ada anak. Kok udah di situ doang berarti ya? Ya sejauh ini itu. Yang lainnya masih diusahakan. Mohon doanya aja dong. Istri, anak, papa mertua. Iya. Itu memang keluarga Anda itu aja ya? Enggak dong. Ibu lo. Loh, ini mengarang-ngarang udah bagus nih. Kita udah orang-orang mendengarkan kayak bener juga ya. Keren, kita nggak usah nih tuntut-tuntutan satu sama lain. Menurutku sih. Kayaknya kita di situ aja. Boleh nggak? Boleh nggak? Kasih solusi gitu. Jangan kasih gosip-gosip lagi. Ntar dikutip lagi nih sama media gosip nih. Aduh, capek banget. Enggak, tapi gue dari tadi lagi berupaya. Dikasih ini lo nggak nangis. Dikasih ini lo nggak nangis. Dikasih isu-isu bakal bangkrut nggak nangis. Online, offline nggak nangis. Mungkin satu-satunya cara bikin lo biar kayak Abdur. Iya. Keluarga kayaknya kali. Tapi itu agak aneh ya. Maksudnya orang yang nonton di luar sana juga bagaimana pendapatnya itu, saudara? Nonton Abdur nangis di acara kasih solusi. Kenapa? Iya, karena dia lagi bahas Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Aduh, Masya Allah gitu. Unang. Ari Kriting. Unang pernah. Mas Unang ada. Nangis karena dia pas bangkrut dan ditinggal istrinya. Udah bangkrut ketimpa istrinya. Udah bangkrut ketimpa tangga. Iya. Larut dalam kesedihan. Ari Kriting. Dia nangis loh. Sebenarnya kalau kita memang mau bahas itu pasti saya akan sedih. Kan gue bilang, gue nggak bahas lebih detailnya. Cuma mungkin lu bisa sedikit aja ya. Satu hal yang mungkin ini channel bisnis lu yang mungkin turunin kenapa marwah bisnis gue. Yang kenapa mungkin orang juga satu hal melihat bahwa kenapa saya tidak pernah mau bahas itu. Kenapa saya menghindar? Kenapa saya tidak pernah mau klarifikasi apapun? Karena nggak bisa coy membenci atau memusuhi seseorang yang kamu punya kewajiban untuk menghormati dan mencintainya. Nggak bisa. Jadi kalau misalnya saya dituntut untuk kecewa dan marah dan mungkin terluka dengan situasi itu, nggak bisa. Karena itu bukan orang yang harus membuat saya terluka dan kecewa dan menjadi benci. Beliau adalah orang yang seharusnya menjadi ladangnya saya untuk berbakti. Pintunya belum dibuka hari ini, nggak apa-apa. Mungkin suatu saat nanti. Tapi ketika misalnya saya mengklarifikasi satu dan lain hal, kemudian itu memupuk perasaan kecewa di dalam hatinya kita, maka dengan sendirinya pintu untuk berbakti itu pasti akan tertutup. Dan itu yang saya tidak mau. Itulah kenapa saya sangat menghindari membicarakan hal seperti ini. Karena mau sampai kapanpun juga beliau adalah orang yang kami hormati dan kami cintai, dan kami tidak akan pernah berhenti menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan baktinya kami. Ini baru soal kayak anak tuh. Iya benar. Yes. Nggak ada ceritanya mau orang tuanya zalim apa segala macam. Pasti kita anak tugasnya bakti. Meskipun itu adalah beda agama. Enggak, bukan maksudnya. Ini mulai enggak contoh. Ini dia nih ya. Saya sudah suka nih kasih solusi, saya nonton konten-konten dia nih. Waduh, teman-teman ini ternyata memang dewasa banget sekarang nih, bijaksana. Kenapa bertemu masa lalu Anda di era-era Anda siaran? Kembali kepada jiwa raganya yang dulu. Emang usil banget dirinya ini. Enggak dong. Tiba-tiba gampang banget belok ya bosku ya. Perasaan ngobrol sama Abdur kemarin nggak begini. Ngobrol sama Abdur support banget. Kenapa ngobrol sama saya tiba-tiba
Beda nih tekanannya nih. Bukan maksud gue lagi nyontoin kalau anak sama gue langsung contoh ekstrim Ri. Anak sama orang tuanya, anak sama mertuanya atau mantu sama mertua, meskipun udah di level tertingginya adalah apalagi sih selain beda agama. Nih misal ditakdirkan dengan beda agama sekalipun, kita tetap hormat. Betul. Itu loh poin gue. Oke. Tiba-tiba Anda mau bikin isu saya beda agama lagi nih. Capek lagi saya menanggapinya. Tuh kan dikasih solusi beda agama tuh. Itu teman lamanya Ari tuh lebih tahu pasti. Lebih tahu pas. Ya Allah, capek banget lagi saya dong. Ya capek banget lagi. Gue kan sama lu kan friend banget. Betul. Satu hal lagi mungkin. Iya. Menjadi anak berbakti itu bukan hanya sekedar kewajiban menurut saya sih. Wajib dong. Bukan hanya sekedar kewajiban. Bukan hanya sekedar ya. Itu juga hak. Itu hak seorang anak untuk berbakti itu. Nggak bisa dilarang, nggak bisa dibatasi. Terus? Kalau hanya sekedar kewajiban, ya mungkin ada keterpaksaan dari seorang anak. Iya dong. Karena kewajiban, ya mau nggak mau saya harus berbakti. Tapi enggak. Berbakti itu adalah hak kita juga. Kita sudah dilahirkan, saya berhak untuk berbakti sama dia karena itu surganya kita juga. Mantap. Ini potongan TikTok klarifikasi judulnya pertama kalinya Ari Kriting klarifikasi. Aduh, enggak terhadap sang mama mertua. Tapi ya dong. Menurut saya sih iya dong. Jadi apapun statementnya ya lu harus. Enggak, itu pasti akan tidak ada yang masuk di hati. Masuk di telinga ya pasti. Manusia biasa bos. Tapi masuk di hati insya Allah enggak. Enggak ya. Jadi kan? apapun perkataannya, Indah juga udah santai lah ya. Ya udah santai banget kita. Kita udah santai banget. Udahlah, udah bisnis aja fokus Ri. Lu fokus bisnis, lu jalanin. Mau apapun itu, wah masuk kuping kanan kan keluar kuping kiri kan? Enggak, diproses otak dulu bro. Masuk kuping kanan, saya orangnya nggak segampang itu. Orang kalau masuk kuping kanan keluar kuping kiri, saya gimana tuh caranya dia hidup itu? Jadi masuk ya, di proses perkataan beliau nih. Ya. Coba kita reka adegan ya. Masuk. Hari itu shit. Masuk kuping kanan. Tak. Diproses sama otak. Otak paling dekat kan ke mata ya. Nangis dikit tuh kita tuh. Nangis dikit, aduh sedih banget dikatain begini. Baru habis itu keluar kuping kiri. Yang fatal itu kalau masuk kuping kanan, tak masuk di otak, keluar di hati, keluar di mata, diturunin ke hati. Diturunin ke hati, masih belum selesai, dikeluarkan lewat ucapan dan tindakan. Parah. Jangan. Jadi cukup masuk telinga kanan ke otak, aduh diproses, aduh sedih juga sih. Nangis sedikit, baru keluar. Iya kan, manusiawi. Yang penting jangan kasih turun ke hati aja. Aduh sedih juga ya. Iya harus. Manusia berpikir. Kita Homo sapiens manusia berpikir. Nggak ada ceritanya kita masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Otaknya taruh di mana itu? Kalau orang udah tenang aja, saya kok masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Otaknya nggak taruh di mana bos? Pasti ada. Pasti diproses sama otak kita kayak. Kok gini amat ya? Dikit-dikit ada lah. Iya. Udah. Gosip aja lo. Pokoknya kita fokus, kita doakan hari ke depan. Mudah-mudahan dapat investor. Amin. Iya dong. Boleh banget. Cuman saya sebenarnya bukan mau buru-buru punya investor. Tapi saya itu agak hati-hati karena takutnya juga mengecewakan. Kita dapat investor gampang-gampang tapi kita tidak amanah juga bahaya. Jadi mending kita kasih kuat pondasi dulu. Pengetahuan kita, pengalaman kita gitu. Kalau untuk berbisnis. Oke, total cabang ada berapa nih? Pisang Moala. Sekarang sudah masih 2 yang berjalan. Tapi yang bertahan yang di Jagakarsa itu sudah 3 tahun lah. Itu yang maksudnya untuk saya sih jadi pilot projectnya banget gitu kayak. Ini harus saya tahu nih semua selaknya gitu. Kalau untuk saya. Berarti memang nanti terdekat adalah si perbanyak cabang itu ya dengan kapital yang kuat ya. Solusinya memang itu kalau misalnya ada investor yang memang punya visi dan misi yang sama, yang melihat bahwa produk ini bisa kita coba nih, bisa kita dengan kemasannya, dengan brandingannya bisa kita perluas. PR-nya sebenarnya adalah titik Pak. Bapak kalau mau invest di sini, mohon maaf nih, Bapak mau nggak nih buka di sini gitu sebenarnya. Butuh berapa emang nih? Bisa lah nanti kita deal-dealan. Gampang lah kalau untuk sesama teman. Berapa persen? Kan lumayan loh. Misalnya nggak apa-apa lo sebut aja berapa. Kan lumayan kalau gue dapet saham 98%, lu 2% ya. Mohon maaf bos. Ini mulai nggak enak nih. Ini kata-kata begini yang masuk telinga kanan diproses lagi sama otak. Gitu amat ya. Masa saya membangun ini sekian lama? Memang sih sosmed saya lagi dihack. Tapi nggak 2% juga tiba-tiba dong. Itu namanya akuisisi bos, monopoli itu, bukan invest itu mah. Siap, terima kasih banyak.
kita kasih solusi.